buat anugerahmu. Yesus Tuhan, dari bagimu, dari bagimu mari saya yang selalu kebajikan majukan dia Bapak saya terima kasih buat semuanya. Atmosfer di tempat ini sudah dikelilingi oleh atmosfer surgawi. Lihat dengan kuasa yang dari surga meliputi ruangan ini. Damai sejahtera, cinta kasih Tuhan memenuhi tempat ini. Oh, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Oh, kasih Engkau Yesus. Kami siap Tuhan untuk membesarkan nama, untuk berglori bagimu Tuhan, untuk memuliakan Engkau, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan, yang sama-sama ingin berglori. Kita satukan hati, katakan, Amin. Dahsyat Tuhan, amin. Puji Tuhan, mari kita angkat pujian. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya dalam namanya ada keselamatan. Yesus jalan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya dalam namanya katakan, oh haleluya, oh haleluya, mari kita satukan hati kembali, kita berglori bersama. Yes. Sebab hari ini adalah hari yang sangat berbahagia untuk kedua mempelai dan untuk kita semua yang saat ini menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan lagi. Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini
Mari saudara duduk jemaat Tuhan. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Mari saat ini kita mau menyembah Tuhan. Sebab Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan setiap kita. Kami mau datang menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur atas perbuatan-Mu yang ajaib bagi hidup kami Tuhan. Tidak bisa kami hitung dan tidak bisa kami balas semua anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saya mengajak setiap kita, mari datang ke hadapan Tuhan dengan penuh kerinduan. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus Engkau baik, Engkau mulia, kasih-Mu besar bagi kami. Anugerah-Mu cukup dalam hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti-Mu, Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Engkau Bapa yang selalu setia Tuhan. Haleluya Yesus. Kau setia Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Dari harta Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau
lagi kita nyanyikan pujian. Bapa Yesus kau setia. Amin Tuhan. Bapa kau mulia. Tenanglah jiwaku akan bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari segalanya dalam hidup kami, ya Yesus. Segalanya tenanglah jiwaku dalam hadirat. Mari sambil angkat kedua tanganku, katakan kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau sedia dulu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih Yesus Tuhan. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau sedia, kau mulia. Bapa yang setia. Mari angkat hatiku, katakan aku tunjukkan kasih kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik aku I sing praise
to your name. Oh Lord, praises to your name. Yes, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Amen. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Nayakat suaramu katakan, nyanyi puja bagimu Tuhan, pujian bagimu. Oh Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian, nyanyian pujian bagimu. Amin Tuhan, segala kemuliaan, segala kejayaan hanya bagi namamu Tuhan. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Angkat suara itu, katakan, layak puja bagimu. Raja kemuliaan, haleluya. Dan bertanda di atas usia Tuhan. Kami umat pemenang, kami umat penyembah yang menyembah Bapa dalam roh. Penuhi tempat ini dengan hadirat, penuhi hati kami dengan kuasa hadirat.
satu kali lagi dimuliakan. Roh Kudus urapi kami di dalam nama Yesus. Roh Kudus jamah semua kami yang ada di ruangan ini. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kudus bekerja. Oh haleluya. Hari perkenapan firman. Dahsyat. Kau hadir di tempat ini. Kau hadir di tempat ini. Kami merasakan kehadiran Kudus. Kau berkenan pagi ini atas keluarga besar Bintang Sama dan keluarga besar Melo Orangnya. Ada pengenapan firman yang harus digenapi hari ini. Ini anugerah-Mu Tuhan. Ini kasih karunia-Mu. Lewat darah-Mu kami dilayakkan. Kami diperkenankan lewat darah-Mu. Kami yang dulu jauh, hari ini Engkau temukan kami. Kau temukan kami Tuhan. Kau temukan Martin dan Sherry. Kau membawa mereka pada satu perkenanan. Makasih Roh Kudus buat hari ini. Tempat ini diubah dari natural menjadi supranatural. Ruangan ini sudah disucikan dan dikuduskan. Karena Engkau sendiri yang datang memberkati mereka. Hamba hanyalah alat-Mu untuk meneguhkan ikrar janji kedua manusia ini. Tapi Engkau sendiri yang datang memberkati. Karena apa yang Engkau berkati akan diberkati untuk selama. Menyembah Tuhan dan Raja-Mu, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagia Menyembah-Mu. Haleluya. Tuhan dan Raja-Mu, memuji-Mu Makasih Yesus kekasih jiwaku, makasih mengikuti makasih Roh Kudus. Di hadirat-Mu bahagia-Mu penuh. Pesta ini tidak akan diberkati, acara ini tidak akan dimuliakan tanpa kehadiran-Mu Tuhan. Karena di ruangan ini yang kami nantikan dan kami tunggu adalah pribadi-Mu. Karena tanpa pemberkatan dari Tuhan, sia-sialah acara ini, sia-sialah pesta ini.
Tapi ketika Engkau berkenan hadir, sorga turun di tempat ini. Mari datang berkati semua kami, keluarga besar Lumintang Sampo dan Milo Orangian, terlebih khusus Martin dan Sili. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus tolong, nyatakan kuasa, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu, supaya orang-orang melihat bahwa Martin dan Seli adalah anak-anak-Mu, adalah orang yang takut Engkau, orang yang mengenal Engkau, orang-orang yang mengasihi Engkau, sehingga ada perbedaan. Akan terlihat jelas perbedaan itu antara orang yang beribadah dan yang tidak beribadah. Ketika mereka melakukan sebuah perjanjian, Tuhan berkenan, Tuhan melayakkan. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Berfirmanlah bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Yang rindu mendengar firman sama-sama dengan saya, kita berkata amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Kasih Tuhan, shalom. Sekali lagi, shalom. Ada sukacita. Tuhan baik Bapak Ibu Saudara. Mesti cepat mulai, karena kalau matahari semakin naik, ruangan ini semakin panas. Tapi kalau Tuhan hadir, ruangan ini penuh dengan sukacita, penuh dengan damai. Kenapa? Apa yang tidak ada di bumi, dia ada di ruangan ini. Namanya hadirat Tuhan. Suasana yang ada di sorga dia turun. Kenapa? Karena Tuhan melayakkan Martin dan Siri pada hari ini. Ganteng sekali kamu nak. Jasta duduk, muka siap. Jarang sekali mau lihat sebuah pasangan, apalagi laki-laki itu siap. Muka fresh, gemuk. Sally waktu fitting baju Benda ada kendala. Karena ada menjelang pernikahan itu gugup, stres, frustasi, banyak kendala. Banyak lihat pertolongan Tuhan, banyak lihat kemurahan Tuhan, banyak lihat pembelaan Tuhan. Makanya kalian dibedakan. Kekristenan harus dibedakan karena kasih karunia. Itu akan terlihat, akan terlihat, sangat terlihat. Undang-Undang Pernikahan 1974 sudah diatur nomor 1 dan hari ini diubah menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, bahwa syarat dan ketentuan untuk menikah itu minimal batas usia itu 19 tahun. Martin nomor berapa? Shelly? Oh puji Tuhan, aman. Berarti ini sesuai dengan hukum yang berlaku. Makasih Bapak Ibu Saudara, keluarga besar Lumintang Sampo dan Milo Orangian, para saksi yang ada di sini juga hadir, Pak Hukum Tua bersama istri tercinta. Bapak Ibu Saudara, banyak hari ini pernikahan itu dirusak karena tidak ada kebenaran. Setiap hari itu ada pendaftaran gugatan perceraian di setiap pengadilan negeri. Dan itu banyak sekali orang-orang yang sudah diberkati dan secara hukum sudah dicatat di dalam pencatatan sipil. Jadi secara negara dan secara agama itu sudah diakui. Dan Alkitab jelas bilang apa yang Tuhan persatukan tidak bisa diceraikan manusia. Makanya Martin Seli dengar, saya sangat berhati-hati
untuk memberkati setiap pasangan. Karena ini merupakan pertanggungjawaban di hadapan Bapa di sorga. Hari ini organisasi membuat sebuah aturan sistem, sehingga bukan karena kesadaran, bukan karena kebenaran, tapi aturan manusia. Tidak bisa. Kalian harus benar-benar tertanam, berakar di dalam kebenaran. Maka kebenaran itu akan mengarahkan engkau. Kalian berdua hidup sebagai keluarga Kristen yang berdampak, yang akan membawa hadirat Tuhan, yang akan membawa lawatan Tuhan. Ini jauh dari apa yang menjadi realita hari-hari ini. Makanya ini saya senang hari ini. Hari ini saya sangat bersuka cita. Karena anak Martin itu sudah tertanam di Pondok Daud selama 5 tahun. Bagi Dedi, Martin sudah cukup. Sudah ada akar. Dan hari ini ada pertumbuhan. Hasilkan buah, anak. Hasilkan buah. Hasilkan buah. Jangan kejar yang sementara. Amin. Seli begitu juga. Hasilkan buah. Kalian berdua bersyukur anugerah Tuhan besar bagi kalian. Dia lupa Martin P. Papa dengan Shelly. Ini tahun Ibrani, tahun 5786. Di dalam ada sebuah rahasia perjanjian. Hidup kita diikat dengan hukum perjanjian. Dan waktu kita berjalan dalam hukum perjanjian lewat kebenaran firman, kita akan melihat juga bukti. Ada hukum pembuktian. Orang yang berjalan dengan kebenaran firman, dia akan terus melihat bukti penyertaan Tuhan, bukti pemeliharaan Tuhan, bukti jaminan Tuhan. Ini bukan tentang finansial, ini bukan tentang budal, ini bukan tentang harta, ini bukan tentang warisan. Ini sebuah bukti bahwa finansial tidak menjamin, harta kekayaan tidak menjamin. Saya punya banyak teman, pesta itu pernikahan 1 minggu, undang artis, menjadi MC, tapi ujung-ujungnya bercerai. Finansial begitu kuat. Amin. Bersyukur orang PMC anak Tuhan, bukan artis. Karena orang yang ada perjanjian yang hanya dikenal oleh Tuhan. Dan saya percaya kalian berdua adalah makhluk yang dikenal oleh Tuhan. Karena kalian akan berjalan dalam perjanjian. Tahun ini adalah tahun perjanjian. Inilah permulaan yang baru buat kalian berdua. Waktu kalian mau berjanji, itu harus ada janji dengan pencipta langit dan bumi, Tuhan semesta alam, Bapa di sorga, yang kita kenal di dalam nama Yesus. Dan hari ini kita harus mengadakan sebuah perjanjian itu. Sebab tanpa perjanjian, 2 orang tidak bisa berjalan. Dan waktu kalian tahu tentang perjanjian ini, kalian akan memegang erat perjanjian ini. Apapun yang terjadi, kalian akan bertahan. Kalian akan bertahan. Kenapa? Karena ada sebuah perjanjian yang kalian pegang erat-erat. Karena di dalam perjalanan hidup kalian nanti, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak cobaan, ada begitu banyak ujian. Tapi Alkitab bilang orang yang benar akan diuji, dan orang yang bertahan akan tahan uji. Orang yang tahan uji akan menerima mahkota kehidupan. Amin. Martin Susiap. Regina Shelley. Itu kalau bahasa Latin itu Bunda Maria. Sudah siap? Om Tante sudah siap? Kenapa kalian harus menikah?
karena Martin ganteng atau Siri cantik? Kalian menikah karena harus menggenapi apa yang ditulis tentang kalian dalam gulungan kitab kehidupan. Amin. Kalian menikah untuk menggenapi firman. Karena Tuhan berfirman, tidak baik manusia seorang diri. Amin. Tidak baik. Jadi kenapa Martin menikah? Dan harus menikah karena tidak baik. Karena kehidupan setelah mati di surga tidak ada kawin mengawin. Jadi kalau tidak kawin, rugi. Tapi sebelum menikmati harus berdoa dulu. Seperti makanan, banyak sekarang sudah aja berdoa, langsung makan. Harus berdoa dulu, harus diberkati, supaya apa yang Tuhan berkati tidak bisa dikutuk. Apa yang Tuhan berkati, diberkatilah untuk selama-lamanya. Apa yang Tuhan teguhkan, itu diteguhkan untuk selama-lamanya. Dan tidak ada satu kekuatan kuasa yang bisa memisahkan kalian dari kasih Kristus. You harus siap betul-betul. Amin. Supaya itu dokumen-dokumen pendaftaran dicatat di pengadilan negeri itu kurang. Karena ada orang Kristen cere. Yang boleh karena firman dan yang boleh. Gitu. Kenapa Tuhan berkenan dalam pernikahan? Kita buka pada Kejadian 2 ayat 23. Udah dapat? Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kalian hari ini diikat menjadi satu daging. Dan karena darah Tuhan Yesus, darah perjanjian ini, kalian dibawa dan diikat dengan satu perjanjian. Alkitab bilang, siapa yang mengikatkan diri dengan Tuhan menjadi satu roh dengan Tuhan. Karena dosa, manusia itu jauh dari Tuhan. Karena kesalahan Adam pertama di Taman Eden, dosa memisahkan antara manusia dengan Tuhan. Kenapa? Karena ada satu hal yang dilanggar oleh manusia. Apa itu, Martin dan Shelly? Perjanjian di Taman Eden. Tuhan bilang boleh kalian makan buah ini, tapi jangan makan buah yang ada di tengah-tengah taman itu. Itu perjanjian. Dan pada waktu perjanjian ini dilanggar, dosa masuk. Dan mereka mencoba menutupi semua perbuatan dosa dengan cara mereka sendiri. Mereka mencari daun ara untuk menutupi ketelanjangan mereka. Karena mereka sadar, pada waktu dosa itu masuk, mereka hidup di Taman Eden, kehilangan kemuliaan Tuhan, dan mereka sadar bahwa mereka telanjang. Dan mereka mencoba menutupi ketelanjangan mereka dengan kekuatan mereka yang sudah terbatas, dengan kemampuan berpikir mereka yang sudah terbatas. Makanya Tuhan Allah menyematkan mereka dengan pakaian dari hewan, dari kulit binatang. Seperti hari ini Yesus menutup ketelanjangan kita dengan dia memberi hidupnya. Dia berkorban di atas kayu salib, sehingga semua dosa, kejahatan, pelanggaran, kutuk di Taman Eden
ketelanjangan kita, malu kita, itu sudah dibayar lunas dengan darah. Sehingga hari ini waktu kalian dipersatukan, ada materai darah, ada materai perjanjian darah. Itu kekal. Sehingga kalian tidak lagi terbatas, tidak lagi malu. Karena pelanggaran kalian sudah